Ya tentu. Kenapa? Penampilan pribadi mencerminkan diri. Untuk menilai pribadi kita, maka gunakan konsep bahwa penampilan itu menggambarkan bagaimana diri kita. Beda hanya dengan kita membahas orang lain. Jadi kembali ke hati masing-masing. Contoh misalnya, lihat gambar. Gagah beliau. Dengan konsep hari ini hari Kamis berdasarkan misal edaran dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan. Hari Kamis pakaian ASN itu menggunakan seragam sasirangan. Luar biasa. Batik sasirangan. Sesuai. Tidak ada yang salah. Kenapa? Bila untuk diri jadikan bahwa kita patut disegani, berwibawa hanya ketika orang hanya melihat penampilan kita. Dari penampilan pun bisa dinilai. Itu konsepnya. Jadi beda konsep antara menilai diri dan menilai orang lain. Kalau dan judge a book by its cover itu tuh untuk orang lain. Kenapa? Supaya diri kita tetap terhindar dari yang namanya menyambat orang lain. Dari yang namanya menggibah orang lain. Orang lain menggibah kita. Maka penampilanlah yang pas supaya kita tidak memberikan kesempatan bagi orang lain mendapatkan dosa gibah karena harus menggibah kita. Kemudian selanjutnya rambut. SMAN Banua tidak menerima rambut yang panjang-panjang. Tapi selama BDR, Masya Allah, segala jenis style, gaya rambut. Sampai pernah itu Bapak lihat yang bisa diikat. Perhatikan kebermanfaatan. Perhatikan ketika aku menampilkan penampilan seperti ini, mungkin di hadapan teman-teman, wow luar biasa gaul. Tapi ketika di hadapan guru, nah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bagaimana menampilkan diri di tempat yang sesuai. Kan seperti itu. Rambut panjang sampai lewat telinga, pokoknya terlihat gondrong. Kemudian diikat, nongkrong di pos kamling bersama teman-teman misal. Bersama dengan gengnya. Ada masalah? Mungkin saat itu tidak ada masalah. Tapi ketika ada orang lewat, ada orang lain lewat misal. Lalu melihat, kalau tidak salah anak itu SMA Banua. Rambutnya panjang. Kita membuat orang, kita membiarkan orang, kita memberikan kesempatan bagi orang untuk melakukan kegibahan terhadap kita. Bukan hanya nama kita yang buruk, sekolah pun buruk. Kenapa? Hanya salah dalam menata rambut. Nah, tapi ketika kita menilai orang lain, perhatikan bahwa ada hal yang harus dihormati. Bersikaplah toleransi terhadap penampilan orang lain. Bagaimanapun. Selama penampilan orang tersebut tidak terlalu masalah. Contoh. Hari ini pakaian kawan kita terlihat kusut. Wallahu a'lam, lupa menyetrika. Tidak sempat menyetrika. Baju kamu pakai cairan kusut kah? Listrik di kamarmu mati kah? Setrikamu sekarang dingin kah? Banyak. Toleransi terhadap penampilan orang lain. Selama bajunya pas,
selama seragamnya pas, selama pakaiannya bebas pantas, jangan dipermasalahkan. Lalu apakah boleh kita menegur? Tata cara menegur punya konsekuensi tersendiri. Bawa ke tempat yang sunyi. Atau tegur yang hanya kita dan orang tersebut yang tahu. Ambil setrika ke kamarku. Selesai, paham. Jangan di tempat orang banyak karena ingin punya sebuah legitimasi di kelompok. Baju kusutnya lihat baju kuna. Jadi toleransi terhadap penampilan orang lain perlu, kecuali sudah menyalahi. Jadi bagaimana kita melakukan sebuah pendekatan atau memposisikan diri kita di tengah perkumpulan, di tengah pergaulan, sebagai orang yang mampu dijadikan topangan. Bagus untuk didengar apa perkataannya, bagus dilihat bagaimana penampilannya, dan nyaman untuk didekati bersamanya. Itu maksudnya. Bertanggung jawab dalam hal penampilan. Bagaimana kita bisa membuat orang-orang di sekitar kita terbawa penampilan kita yang resmi. Contoh, sebagai ketua OSIS misal. Tapi Asupi sudah lah. Mantan ketua OSIS misal. Dengan pakaian yang rapi, rambut yang rapi, hadir ke tempat kawan-kawan, maka banyak yang minder. Duhai, Asupi rapi nah. Rapi yang lain juga. Tapi ketika Asupi rambutnya acak-acakan, bajunya salah hari. Ada seseorang yang bajunya salah hari. Gak apa-apa nah. Mantan ketua OSIS aja kayak itu. Ada juga kena kawan bila disariki. Jadi konsepnya bertanggung jawab terhadap penampilan adalah kita bisa membawa lingkungan kita menjadi lingkungan yang punya penampilan bisa diterima. Kita menampilkan penampilan yang bisa diterima. Ketika itu tuh kita membuat orang tersugesti untuk melakukan hal yang sama. Sehingga kawan kita, orang lain tersebut bisa hadir ke tempat kita tanpa ada rasa sungkan. Itu bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan kita. Kemudian perkataan. Bagaimana seorang remaja yang gaul bertutur kata. Ingat, lidah diberikan Allah Subhanahu wa taala satu orang satu. Artinya tidak ada yang bisa mengontrol lidah yang lain. Walaupun dengan peraturan yang ketat. Ada tulisan. Harap tenang, ada ujian. Apakah tulisan tadi menjamin untuk lingkungan kita itu tuh tenang? Tidak. Selama para komunitas makhluk-makhluk yang ada di situ tidak menjaga sendiri, tidak mengontrol sendiri lidahnya, maka tulisan tadi hanya sebuah tulisan. Kontrol lidah hanya dimiliki oleh sang pemilik lidah. Ketika kita mau mengeluarkan sesuatu dari lidah kita, atau kita ingin lidah kita menghasilkan sesuatu, maka itu adalah kita. Yang mengontrolnya kita. Yang memahami pertama kali pun adalah kita. Jadi yang dimaksud dengan remaja gaul dalam ranah hak perkataan adalah bagaimana kita mampu mengontrol lidah kita tanpa ikut tergerus sebuah budaya yang dari awal pun kita tahu budaya itu tuh kurang bagus. Contoh,
kalimat-kalimat umpatan. Anjing, anjir. Sangat umum di tempat lain. Sangat umum di tempat lain. Kurang sopan kalimatnya. Kemudian berubah lagi jadi dari anjing, kemudian jadi anjir. Kemudian berubah lagi jadi njir. Kemudian berubah lagi jadi njrit. Kita tahu kalimat itu ada permasalahan. Kita tahu kalimat itu tuh ada ketidakbenaran. Ganti dengan yang lain. Cari kalimat yang lebih pas. Kemudian itu adalah kalimat yang umum. Itu adalah kalimat yang bisa diterima semua kalangan. Konsep kebermanfaatan. Baguskah kalimat itu? Jadi seseorang remaja yang gaul adalah seseorang yang ketika dia berbicara dipahami oleh dirinya, dikontrol oleh dirinya, dan diterima oleh lawan bicaranya. Tanpa perlu mengikuti sebuah budaya yang salah. Tanpa perlu mengikuti sebuah adat atau kebiasaan di tempat tongkrongan yang kita tahu itu kurang pas. Lalu bagaimana Pak? Misalnya ketika saya nongkrong itu hampir semuanya kalimat-kalimat kasar. Ada dua pilihan. Satu, tetap berkata sesuai dengan kaidah yang diajarkan. Dua, tinggalkan. Kenapa tidak mencari komunitas yang pas? Jadi Pak, ada salah dengan kalimat-kalimat itu tuh. Kembali ke diri kita. Konsep kebermanfaatannya, kemaslahatannya apa? Paskah mengumpat? Jadi ya memang kita berhak ya karena kontrol lidah kita kan kita. Mau menyebut apapun silahkan. Mau berkata apapun ya silahkan. Ya kenapa? Karena ada hak. Tapi ingat, di samping ada hak, ada sebuah kalimat yang jadi pertanggungjawaban. Harus dipertanggungjawabkan. Bahkan jir. Kenapa? Iya, kita tidak memasalahkan orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang bagi kita itu tuh salah, bagi kita itu tuh kurang pas, bagi kita itu kurang tepat, kurang bagus. Tidak masalahkan. Tapi jadilah diri yang ketika tahu bahwa itu tuh salah, kita mampu menghindarinya. Kenapa? Mau ikut salah, sementara kita tahu itu salah. Hanya demi label supaya diterima berteman. Ingat, yang namanya kebiasaan di dalam perkataan Imam Ghazali, beliau menyebutnya dengan tabiat. Apa itu tabiat? Kebiasaan. Terbiasa nongkrong, terbiasa berselancar di dunia maya. Kenapa? Gaul, punya pertemanan yang luas. Dengan kalimat-kalimat yang kurang pas. Sehingga menjadi sebuah tabiat. Masuk ke asrama. Masuk ke sekolah. Bertemu abi. Bertemu penjaga asrama yang bertemu dengan direktur asrama. Ditegur anjir. Ada apa? Kenapa? Tabiat. Ada kesalahan dalam tata kelola lidah. Oleh karena itu, perhatikan hak. Memang kita punya hak, tapi ada tanggung jawab yang harus diperhatikan. Lalu bagaimana kita menganalisa kualitas perkataan kita? Lihat respon lingkungan kita. Respon lingkungan itu adalah analisa dari kualitas perkataan kita. Ketika kita menyampaikan sesuatu,
di tempat tongkrongan kita misalnya, berkumpul dengan teman-teman yang banyak, berkumpul dengan komunitas-komunitas kita. Kemudian mereka merespon kalimat-kalimat kita dengan baik, dengan sangat welcome. Berarti kualitas perkataan kita di lingkungan tersebut bagus. Atau bisa jadi kualitas kita rendah berada di lingkungan yang kualitasnya pun rendah. Tapi ketika kita melakukan sebuah perbicaraan, mengucapkan sebuah perkataan, kemudian direspon lingkungan dengan, loh kok kan dia, tapi masa. Ketika ada respon yang demikian, langsung benahi. Kenapa? Analisa kualitas perkataan kita oleh respon lingkungan kita dinilai rendah. Atau tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi harus bisa membaca lingkungan. Harus pintar membaca situasi. Berarti Pak, boleh ya Pak, kalau kita mengatakan perkataan yang berkualitas rendah di lingkungan kawan-kawan kita, ya entah mungkin mereka punya kualitas yang sama dengan kita. Ketika kita bisa menampilkan sesuatu yang lebih baik, nanti Pak dibilang cupu. Kita gaul dengan versi kita. Ya kan Asufi, banyak gaul. Kita gaul dengan versi kita. Diterima dimanapun. Bergaul dengan siapapun. Ada hak terhadap kita yang terkontrol. Dengan tanggung jawab terhadap lingkungan yang luar biasa. Kemudian ada perbuatan. Ada perbuatan. Bagaimana seorang remaja yang gaul berbuat. Yang pertama ada haknya. Hak seorang remaja yang gaul dalam berbuat adalah fokus. Coba, ketika kita melihat seseorang yang menyebut dirinya sangat pangki, gaul, dengan rambut yang mohang, pakai anting, kalung, tato, celana robek-robek, kaos oblong. Apakah dia melakukan itu tuh setengah-setengah? Mohangnya cukup 1 minggu aja. Tatonya hadiah dari kemasan sosis. Antingnya direkatkan pakai magnet. Celana robeknya sampai di rumah dijahit lagi. Apakah demikian? Tidak. Mereka fokus totalitas terhadap apa yang mereka tampilkan. Mereka mabuk. Apakah mabuknya setengah-setengah? Jangan terlalu mabuk. Enggak ada. Mereka mabuk sampai teler luar biasa. Saking totalnya, saking fokus tujuannya untuk mabuk, ketika punya dana yang banyak, mereka membeli sesuatu yang mahal. Obat-obatan, minuman keras. Ketika dananya sedang menipis, mereka menggunakan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Fokus. Tujuan mabuk. Apa yang mereka gunakan? Lempox. Mencampur sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Fokus. Jadi yang namanya gaul banyak versi, mereka fokus terhadap yang demikian. Kita fokus terhadap apa yang kita lakukan. Mas Tungki, walaupun pagi tadi saya foto. Beliau tahu lah saya foto. Tahu. Tapi fokus beliau. Oh Pak, berarti Mas Tungki termasuk yang gaul. Gaul Mas Tungki. Kenapa?
orang berbuat terhadap haknya yang tidak menyalahi orang lain dengan keadaan fokus. Kayak itu juga kita. Bagaimana fokus terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana fokus terhadap sesuatu yang harus kita kerjakan. Bagaimana fokus terhadap sesuatu yang harus kita tampilkan. Itu perbuatan kita. Ya kan? Apapun. Terhadap versi masing-masing. Apakah berbuat seperti ini diterima. Kemudian seperti ini. Gaul di tempat saya misalnya. Adalah remaja yang punya kawan perempuan. Berboncengan dalam satu sepeda motor, satu kendaraan. Hilir mudik di jalanan di kampung. Itu gaulnya. Misalnya. Lalu kita perhatikan. Ketika kita melakukan hal demikian, tanggapan masyarakat seperti apa? Tanggapan orang tua seperti apa? Kebermanfaatannya seperti apa? Dan apakah perbuatan itu tuh menyalahi hak kita? Silahkan. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan tentang sebuah perbuatan. Ketika ada sebuah istilah yang namanya gaul, ya pacaran. Yang namanya gaul ya dengan lawan jenis lah, boncengan. Kita pikirkan, gaul seperti itu salah di mata kita, benar di mata dia. Atau gaul yang seperti itu benar di mata dia, benar di mata kita. Konsep kebermanfaatan. Kenapa? Ada tanggung jawab. Ketika kita berbuat, kita memikirkan dua hal. Pertama, apakah perbuatan tersebut mengganggu orang lain? Atau yang kedua, ketika kita meniru perbuatan yang menurut kita itu gaul, apakah kita terganggu ataupun orang lain terganggu? Perhatikan. Punya sepeda motor, Asufi. Knalpotnya. Knalpot yang dari dealer diganti dengan merek yang oblong. Supaya ketika nongkrong di tempat tongkrongan keren. Perhatikan dua konsep tanggung jawab dalam perbuatan. Apakah knalpot ini mengganggu orang lain? Atau apakah knalpot ini akan membuat kita terganggu? Kita mengganggu atau terganggu? Ketika kita memakai knalpot ini, kita merasa tidak terganggu, satu sudah lolos. Satu checklist terganggu, itu aman. Kemudian, apakah knalpot yang blong ini mengganggu orang lain? Nah, jadi konsep mengganggu dan terganggu simpan. Kebermanfaatan, respon sosial, respon sekitar, dan mengganggu dan terganggu diperhatikan. Apakah ini mengganggu atau tidak? Jadi banyak hal yang jadi pertimbangan. Kenapa? Masa peralihan memang masa untuk memikirkan sebelum sampai ke tingkatan yang kita tidak perlu beralih lagi. Jadi sebenarnya masa remaja memang sulit, tapi ini adalah waktu yang tepat untuk memupuk jati diri yang nantinya ketika dewasa mau seperti apa. Ketika remajanya salah, maka dewasanya kemungkinan besar akan ikut salah. Nih, sebagai seseorang atau remaja supaya terlihat gaul, ada sebuah cover atau sebuah hal yang kita dahulukan. Ketika kita menampilkan ini, maka kita adalah gaul yang sebenarnya. Yang pertama, kita tuh memperhatikan orang lain. Terganggu, diganggu.
Manfaatnya di mana? Kasihan orang lain. Mana tanggung jawab kita? Kemudian menghormati orang lain. Kenapa dia tuh jadi kayak itu? Kenapa pakaiannya kusut? Kenapa bajunya dari kemarin itu aja? Jangan disebut di situ. Jadilah seseorang yang pas. Jadilah seseorang yang cerdas. Dan yang berikutnya, menerima perbedaan. Ketika kita bergaul, berkumpul, banyak kepala di situ. Banyak kepala di situ. Ada yang menampilkan seperti ini, ada yang berkata seperti ini, ada yang berperilaku seperti ini. Kita perhatikan orang lain, kita hormati orang lain, dan kita terima perbedaan orang lain. Maka itu gaul. Maka pas kita untuk gaul. Maka kita sudah lulus sertifikat untuk silahkan bergaul. Ketika kita mampu memperhatikan orang lain, ketika kita mampu menghormati orang lain, ketika kita mampu memelihara perbedaan, menjaga perbedaan, menghormati perbedaan, sudah aman. Tinggal bagaimana kita menata diri kita. Menampilkan sesuatu dari penampilan kita yang diterima orang lain, mengucapkan sebuah perkataan yang mampu diterima orang lain dan bisa menjadi analisis kualitas kita, dan mampu melihat perbedaan. Yang ketika kita hadir di situ, orang lain akan terhipnotis untuk menjaga perbedaan terhadap kita, untuk menjaga sesuatu lebih baik terhadap kita. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan hari ini adalah pintar membaca lingkungan. Remaja yang gaul adalah pintar membaca lingkungan. Ketika dia memutuskan untuk menata rambutnya dengan model A, maka lingkungannya apakah cocok dengan model A. Ketika dia mau memakai pakaian tertentu, lingkungannya apakah cocok, apakah menerima terhadap pakaian tertentu itu. Selanjutnya, tetap aman. Apa maksud dari tetap aman? Ketika kita memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan, dengan lingkungan, maka kita sudah keluar dari zona aman dalam hal kegaulan. Perhatikan hak. Memang semuanya kita sesuai hak. Kita boleh mengucapkan apapun, kita berhak memakai apapun, kita berhak berperilaku bagaimanapun, tapi yang terpenting adalah kita memahami apakah sesuatu ini bermanfaat atau tidak, apakah sesuatu ini mampu kita tanggung jawab atau tidak, dan yang paling penting adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita tampilkan, apa yang kita perbuat sesuai dengan peraturan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada sang MC kita. Kepada beliau, silahkan. Oke, Masya Allah, ceramah dari Pak Zulkifli luar biasa, sangat relate dengan kehidupan kita sekarang. Oke, sesi Q&A dibuka. Jadi sudah ada satu pertanyaan di sini yang masuk ke saya. Silakan bagi teman-teman yang lain, saya berikan kesempatan satu kali lagi. Jadi ada jumlah pertanyaan 2 pada sesi Q&A pada kali ini. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama dari Muhammad Yanuar, kelas 12B. Jadi pertanyaannya gini, Pak. Beberapa waktu kemarin, salah satu tokoh pemerintah pusat mengatakan bahwa remaja masjid adalah salah satu sumber radikalisme negara kita. Walaupun beliau tidak memberikan bukti kredibel tentang hal tersebut, yang kita tahu remaja masjid sendiri adalah salah satu contoh pergaulan yang memiliki kebermanfaatan dan sesuai dengan konsep yang telah kita bicarakan pada hari ini. Lalu bagaimana respon kita menghadapi masalah ini dan kalau pergaulan bermanfaat seperti ini mulai disalahkan. Lalu pergaulan seperti apa yang harus kita ikuti? Begitu Pak pertanyaan dari Muhammad Yanuar. Siap. Apakah menunggu pertanyaan kedua atau langsung kita respon pertanyaan ini?
Silakan langsung, Pak. Siap. Terima kasih kepada Ananda Yanwar yang memang punya critical thinking luar biasa. Ketika kita melakukan sesuatu, kemudian dinilai bagus, dan ketika kita melakukan sesuatu hal yang bagus, kemudian dinilai bagus, apakah ada reward yang kita terima? Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak bagus, kemudian dinilai tidak bagus, apakah ada reward yang kita terima? Nah, ketika kita melakukan yang bagus, tapi dinilai tidak bagus, yang kita perhatikan, satu, jangan menjudge orang tersebut. Kenapa? Urusan beliau adalah bagaimana beliau. Urusan kita adalah bagaimana kita. Kayak ini Yanwar. Kita duduk-duduk di tangga depan kantor utama di Banua. Di depan kantor utama Banua. Kemudian ada tamu. Kemudian ada tamu. Tanpa kenal, tamu ini tidak kita kenal sama sekali. Tanpa ada basa-basi. Kemudian Yanwar menyapa orang tersebut. Yeay, bertamu ke Banua. Yeay. Respon orang bagaimana? Ini siapa? Kan kita kada kenal. Ini kenapa? Siapa? Bingung orang. Tapi mungkinkah seperti itu? Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita tidak kenal. Orang tersebut tidak ada di dalam hati Yanwar. Coba misalnya, Yanwar duduk di depan kantor utama, yang lewat Asufi. Hai Asufi, ke kantor lah. Yana ke kantor. Kenapa Yanwar berhak menyapa Asufi? Karena saat itu Asufi ada di hati Yanwar. Kenapa Yanwar memberikan respon terhadap apa yang Asufi lakukan? Karena di dalam hati Yanwar ada Asufi. Karena Yanwar kenal dengan Asufi. Kalau kita kembalikan ke pertanyaan Yanwar tadi. Ada orang yang menyebutkan remaja masjid adalah yang rentan, dekat, mungkin sumber na'udzubillah dengan radikalisme. Saat itu kita sedang diperhatikan oleh tokoh tersebut. Yanwar, pas kita merasa sedang diperhatikan, apa yang kita lakukan? Rambut terasa tidak rapi, apakah mungkin saat itu kita akan merapikan rambut? Mungkin. Langsung melirik ke kancing baju. Kenapa? Kalau ada yang salah. Kenapa? Kita saat itu diperhatikan. Sama itu tadi. Remaja masjid terkait dengan radikalisme. Ketika saat itu berarti kita sedang diperhatikan. Nah, ketika kita sedang merasa diperhatikan oleh pejabat tersebut, maka yang harus kita tampilkan adalah satu, memperbaiki diri, dua, mempertahankan kebermanfaatan. Lalu bagaimana sikap kita? Perbaiki diri kita. Mungkin selama ini konsep kita ngumpul-ngumpul di masjid ada yang keliru. Mungkin selama ini konsep kita ngumpul-ngumpul di masjid atau apa yang kita lakukan di masjid ada yang salah. Maka kita perbaiki. Ketika kita sudah tahu konsep kita benar, kebermanfaatannya luar biasa, maka yang harus kita lakukan adalah lanjutkan. Tanpa perlu memikirkan apapun yang diperhatikan Sidin. Sama kayak itu tadi. Seseorang memperhatikan kita. Kita spontan merapikan rambut dan merapikan kancing baju. Padahal yang diperhatikan beliau adalah topi. Jadi tugas kita adalah ketika kita direspon seseorang. Ketika kita diberikan
sebuah penilaian oleh seseorang, tugas kita adalah memperbaiki dan melanjutkan kebermanfaatan. Terserah orangnya seperti apa, bukan rumah tangga kita. Rumah tangga kita adalah apa yang menyangkut dengan kita. Insya Allah kita akan jadi makhluk yang selamat. Yanuar bagaimana? Aman? Alhamdulillah. Kita serahkan ke MC lagi kalau ada. Mungkin waktu kita juga diperhatikan. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi dan waktu kita yang tersisa sedikit, sesi Q&A saya tutup saja. Terima kasih banyak kepada Saudara Muhammad Yanuar telah bertanya. Baiklah, untuk menutup acara seminar pada kali ini, hendaknya saya memberikan kesimpulan seminar pada hari ini terlebih dahulu. Jadi, gaul itu ada versi kita masing-masing. Namun yang perlu kita perhatikan sebagai umat Islam, terutamanya SMA Banua, siswa yang punya tanggung jawab, siswa yang punya kehormatan di Kalsel, haruslah menampakkan sebaik-baiknya image sebagai siswa SMAN Banua Kalsel. Jadi jangan seakan-akan kita merendah untuk meroket, itu istilah yang salah. Jadilah kita sebaik-baiknya gitu, dalam hal penampilan, perkataan, maupun perbuatan, seperti yang disampaikan oleh Pak Zulkifli tadi. Baiklah, dengan kesimpulan itu, berakhir pula sesi seminar kita pada siang hari ini, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sesi seminar pada siang hari ini ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barelaan, terima kasih banyak. Barelaan, Pak. Yeah. Makasih Pak Jo.